Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat ditangkap dengan jari. Salam hormat untuk Dewan Yuri. Amin. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ngirhason atau dikenal dengan Kak Irhas. Kami dari Jawa Tengah mewakili untuk penyuluhan metode baru. Dan di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kami menggunakan judul penyuluhan agama Islam melalui boneka ventriloquist di era digital. Sebelum kami memasuki untuk membahas bagaimana sepak terjangnya boneka ventriloquist, tentunya kami akan memberikan beberapa garis besar sebagai benang merahnya. Boneka ventriloquist ini adalah salah satu teknik kita bersuara. Bagaimana kita bersuara dengan perut sehingga kita tidak seperti berbicara, namun yang berbicara adalah seakan-akan boneka tersebut. Betul sekali, bener, ya. Oke. Baik, bagaimana pelaksanaan kami? Mungkin bisa disimak berikut ini videonya. Baik, terima kasih. Sumber inspirasi bimbingan penyuluhan kami tentunya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Di situ Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di situ disebutkan, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Apabila kita melihat di lapangan, fakta tentunya ketika orang mendengarkan penyuluhan ataupun ceramah, biasanya dia kurang fokus, kurang konsentrasi. Kemudian ada rasa bosan sehingga materi tidak masuk. Kemudian kecenderungan dia mengantuk, kadang main HP sendiri sehingga sulit untuk menghafalkan materi yang disampaikan. Tentunya metode ini kita akan sampaikan fakta di lapangan bagaimana penyuluhan boneka ventriloquist ini, kemudian jenisnya penyuluhan apa saja, data ilmiah dan kesimpulan. Perlu kita diketahui bahwa penyuluhan baru adalah menyampaikan nilai-nilai keislaman dengan menggunakan pendekatan komunikasi multimedia baik lisan ataupun tulisan
fungsi sehingga itu bisa diterima di kalangan anak-anak sampai orang tua. Bagaimana alasan historis kami menggunakan boneka ventriloquist, bahwa dulu zaman Sunan Kalijaga mengenalkan berdakwah dengan menggunakan wayangan. Mereka Sunan Kalijaga ini menggunakan tokoh pewayangan, yaitu menggunakan Punokawan atau 4 teman sedih. Di situ bagaimana menyampaikan masyarakat biar dia paham tentang agama tersebut. Kemudian pada tahun 1949 Edgar de Berger itu mengenalkan ada sebuah boneka tangan, yaitu mengenalkan hanya untuk hiburan. Kemudian juga Ria Enes itu sekitar 1990 itu hanya dunia hiburan. Sehingga pernah juga disampaikan Ustadzah Lulu 2014 dia menyampaikan dengan menggunakan boneka ini hanya di kalangan anak-anak KTK dan pondok pesantren. Nah, tentunya bagaimana kiprah kami? Tentunya di dalam penyuluhan ini, di era digital ini, bimbingan penyuluhan kami ada offline dan online. Offline adalah ketika kita langsung berhadapan dengan audien. Berhadapan langsung tentunya ini perlu dengan penyiapan materi yang senjata-senjata penyuluhan, dan tentunya ini berhadapan langsung yang kita harus siap dan superpower untuk menyampaikan, maksudnya langsung dihalakan. Kemudian bimbingan online ini pernah kita alami dulu ketika waktu pandemik. Ini kita butuh hanya ruang sedikit saja, ini hanya alat kamera, alat pendukung, tempatnya fleksibel. Tentunya ini juga terpengaruh kepada data ataupun sinyal. Kemudian telah kami sampaikan senjata bimbingan penyuluhan kami adalah tilawah, pantun, bernyanyi, bermain, berkisah, tanya jawab, sulat, dan penghargaan ataupun sebuah hadiah seperti itu. Sehingga gambaran kami penyuluhan boneka ventriloquist ini sangat cocok dari anak-anak TK, SD, SMA, remaja, pranikah, setelah nikah, kemudian orang dewasa, bahkan manula. Itu sangat cocok sekali. Kemudian binaan kami itu penyuluhan di pondok pesantren, kemudian penyuluhan dan santunan anak yatim, kemudian juga penyuluhan di tabligh akbar, penyuluhan di instansi pemerintah yang kami gambarkan tadi di video adalah Korwil, Puskesmas, kemudian juga penyuluhan karyawan di swasta, kemudian kita juga penyuluhan setiap hari Jumat itu di penyuluhan Majelis Taklim Al-Misbah. Misbah itu bahasanya keren, sebenarnya misbah itu miskin yang tabah. Nah, rencana kami insya Allah besok kalau diberikan umri yang panjang kita mengadakan majelis taklim kasur kaya yang pandai bersyukur seperti itu. Selanjutnya kita juga penyuluhan di lapas 2B. Nah, dari grafik boneka ventriloquist ini kami penyuluh non PNS awal mulanya kita masuk 2006, kemudian kita hanya menggunakan tanpa boneka, sehingga mulai 2015 kita hanya menggunakan boneka tangan. Kemudian mulai 2018 kami mencoba untuk berkreasi, karena di situ mohon maaf kami sebagai ketua Batko di kecamatan dan kabupaten, sehingga kita mendatangkan seorang pendongeng itu kita sangat sulit sekali. Sehingga secara otodidak kami belajar, sehingga alhamdulillah dari data ini ya kita tampilkan bahwa kita sudah melakukan penyuluhan di tahun 2024 ini ya, itu setahunnya sekitar 1000 ya, 1000 tempat yang kita sampaikan seperti itu. Ini gambaran grafik media sosial. Baik, untuk media sosial ya. Sebelum data media sosial, data ilmiah kami mengisi dengan tentunya dengan 3 karakter boneka yang berbeda. Ini yang awalnya Mocu. Mocu itu monyet lucu, suaranya mungkin bisa dikatakan, halo kakak, gak ada kekernya, alhamdulillah. Seperti itu. Kalau yang kedua, ini Mbah Imanto. Yuk, kuluk, ingkonto, ingkade, ditoto gitu loh. Karakter Mbah Imanto. Yang selanjutnya adalah Bubu, karakter burung ababil. Itu suaranya, halo assalamualaikum kakak dengan kakaknya. Nah, seperti itu. Sehingga boneka yang kami tampilkan ini cocok sekali untuk khalayak dari anak TK sampai orang tua bahkan di lapas. Untuk itu yang kami sampaikan boneka ventriloquist ini adalah kita sampaikan yaitu di lapas, satu-satunya di lapas dan di Yayasan Al-Misbah. Inilah penyuluhan kami secara di Instagram, kata-kata yang desainnya futuralistik seperti itu.
Kemudian ini video yang kami sampaikan, tentunya ini di TikTok. Kesimpulannya bahwa pimpinan penyuluhan ini adalah antara anak sampai orang tua dewa. Dan tentunya yang kedua kalinya ini agar kita berinovatif, kreatif untuk tidak jauh dari nilai agama. Terima kasih. Terima kasih. Jam berapa? 5.54. Itu Pak konten-konten yang di-upload di media sosial kayak Instagram, TikTok. Iya. Ada berapa iniannya? Viewernya atau subscribernya atau apa itu? Ini data, mohon maaf data di sini, ini TikTok. Sementara untuk Facebook kita yang aktif, Instagramnya sekitar segitu, 974. Kemudian di YouTube, iya 32.000. Iya. Ini contoh desain fotorealistiknya. Ini konten-konten yang sangat pendek. Mungkin bisa saya sampaikan atau kita contohkan ya. Sejak kapan ini aktif di medsos ini? Di medsos itu sekitar 2020. 2020. Awal mulanya kita hanya biasa saja kita ketemu langsung offline. Gitu. Kemudian sehingga biar itu tidak gerus zaman, setelah kita menyampaikan itu biar bisa divisualisasikan. Kemudian kita bikin video-video pendek sehingga ketika kami misalkan tidak berkunjung di situ, kita cukup menghubungi ustadz-ustadzahnya ataupun guru itu kita sampaikan dan kita kirimi video seperti itu. Sehingga kita juga mempunyai kelompok WhatsApp. WhatsApp itu kelompok guru TK, guru SD. Jadi kita sampaikan kepada mereka potongan-potongan video, baik ini yang sudah ada yang di TikTok, kemudian ini sudah ada, sehingga anak-anak itu untuk menghafal mahfudhoh atau kata-kata itu mudah dihafalkan. Berarti saat ini Bapak melakukan kegiatan penyuluhan secara hybrid ya, Iya. kombinasi online dan offline. Iya, betul. Ada beberapa segmen yang offline, ada beberapa yang online ya. Iya, iya. Ada nggak komunitas gitu ya di sana itu yang mendukung kegiatan penyuluhan Bapak ini yang juga menggunakan media yang sama? Atau Bapak tergabung di komunitas apa? Untuk komunitas sebenarnya kita ada PPMI, Persatuan Pendukung Muslim Indonesia. Namun di situ berbagai macam, mereka hanya menggunakan teknik-teknik tertentu saja, sehingga kurang menarik, sehingga kami tentunya menggunakan berbagai karakter yang paling banyak, karakter yang ternyata cocok dengan suara tersebut begitu. Sehingga kami bukan hanya kalangan anak-anak saja, tapi kadang orang tua, bahkan pengajian umum, mereka itu sangat tertarik magnetnya baik anak-anak, orang tua, remaja maupun orang tua. Dalam satu minggu bisa berapa kali ngisi? Kurang lebih kalau data dari hitungnya, kita setahun 1000 titik. Berarti kalau 3 kali kita ngisi, berarti kurang lebih 1044. Kalau kita ngisi 1000, ya kurang lebih kita 3 kali. Mungkin TPA atau pengajian majelis taklim ibu-ibu di Barokah, ataupun juga malamnya hari kita juga menyampaikan. Bahkan nanti kita juga sudah kerjasama di Lapas 2B, yang mana mereka sangat antusias sekali begitu. Dan itu sebagai salah satu hiburan dan nasihat yang jarang mereka dapatkan begitu. Terima kasih. Bapak selain sebagai penyuluh bertugas di tempat lain, misalnya lembaga pendidikan atau apa begitu? Kalau di lembaga pendidikan kami hanya ekstra. Kebetulan ekstra kita ngajar tilawah. Kebetulan kami juga ekstrakurikuler ya, muadzin atau apa begitu. Di sekolah atau madrasah begitu? Hanya ekstra saja. Jadi kami fokus sebagai penyuluh. Ya, oke. Ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuwun. Mas Irhas ini boleh dibilang ini sebagai penyuluh atau sebagai cowok panggilan sebenarnya? Kami murni penyuluh. Jadi kami penyuluh ketika saya ditempatkan di mana saja. Di penyuluh misalkan kemarin yang terjadi waktu judi online ya. Judi online ternyata ketika saya mau mengisi itu ada seorang ibu-ibu awal mulanya sudah berkumpul, snack sudah siap begitu.
sudah siap seperti itu sehingga yang terjadi majelis taklimnya bubar. Kemudian ya sudah, saya mengikuti apa yang pemerintah disampaikan ya. Pemerintah sampaikan tentang judi online bahayanya. Kemudian kita bikin kita berkolaborasi dan kekinian. Iya. Enggak, tinggalnya di mana, Mas? Saya di Wilayah? Coklat. Hah? Coklat. Coklat itu cowok Klaten begitu. Oh, Jawa Klaten ya. Iya, antara Jogja Ya. dan Solo ya. Nah, terus yang nanggep Mas Eris dari mana? Dari mana aja? Oh, yang nanggep saya ini ada data ya, ada data. Kita sudah di kalangan sekabupaten Klaten ya, di Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Jogja, Wonogiri bahkan sekitarnya. Kemarin alhamdulillah juga punya teman. Berarti sudah keluar dari Iya, wilayah. sudah, bahkan- Berarti Anda sudah tidak penyuluh lagi sebenarnya, cowok panggilan itu. Karena secara Kami Anda juga lebih kepada penampil kalau saya melihat ya. Nah, kebetulan memang berangkat awalnya dari penyuluh. non PNS. Iya nggak? sudah P3. Nah, Iya. jadi nanti saya pikir non PNS kan ya. Jadi akan Sudah lebih P3 sibuk kan, nanti tugasnya adalah karena banyak yang nanggep gitu, banyak yang minta kemana-mana. Nah, terus yakin maksudnya semua kalangan itu bisa, nggak ada segmentasinya ya? Maksudnya Bapak? Target marketnya. Bos kan tadi disampaikan semua lapisan. Gitu. Karena gini, setiap model kayak kita lah misalkan entah itu anak band, kayak Iya. ustadz aja gitu ya. Itu masing-masing itu punya segmentasinya, segmen marketnya. Ini tuh ke sini, ini ke sini gitu. Oke. Nah, Iya. Pada awal mulanya kami hanya anak-anak SD, kemudian seperti itu ketika kami dipanggil di pengajian umum, tentunya mana yang cocok seperti itu. Orang tua, bahkan kita kemarin sudah diundang di yayasan kereta api itu yang pensiunan. Bagaimana biar kita menyampaikan itu kena begitu, sehingga kita kenalkan dengan Mbah Imanto. Dengan Mbah Imanto ini sosok yang memberikan pelajaran bagi mereka. Misalkan saja Mbah Imanto umurnya berapa? 150 tahun. Nah, mereka rata-rata cuma 100 tahun. Mungkin itu sudah maksimal sekali. 80 tahun, 70 tahun. Bagaimana memberikan nasihat kepada mereka? Ya ini Mbah Imanto iya. ini. Karena kan gini ya, kalau Iya. kayak Rea Enes itu kuat branding di Susannya. Ya Iya. Kak? Jadi kita tahu Susan itu dari Rea Enes. Kemudian kalau kita lihat wayang itu penokohannya memang kuat. Mau wayang di mana aja pasti sama penokohannya. Iya. Nah, sedangkan Mas Irhas ini kan membawa sosok yang baru nih, memunculkan sosok yang baru gitu. Nah, jadi memang effortnya harus lebih tinggi gitu. Terus gimana ngukur tingkat? Sebenarnya Anda datang itu orang pengen dengerin nasihatnya atau lebih kental sebenarnya nuansa entertainnya, menghiburnya? Nasihat. Jadi kita ke sana, kita bukan dipanggil, saya punya binaan di majelis taklim. Jadi awal mulanya yang hanya biasa saja, saya mencapai ini. Kemudian kita ukur, ternyata dengan menggunakan melalui boneka ventriloquist ini, mereka pada diem, fokus, tidak ngantuk dan sebagainya. Bahkan dari awal sampai akhir dia tidak ngantuk. Kadang kami itu ngisi jam 10, kadang sampai jam 11 malam, tapi mereka tidak ngantuk dan anak-anak menunggu sampai selesai. Sebagai salah satu daya tariknya seperti itu. Nasihat-nasihat dari Mbah Imanto gitu, seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan, nanti bisa dengan Mojo juga bisa. Iya. Suaranya dengan Bubu juga bisa gitu. Baik, terima kasih Mas Irhas. Jangan kaget nanti yang lebih ngetop itu adalah kakek siapa? Imanto. No, kakek itu yang lebih ngetop. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang yang naik daun Imanto. Iya. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, pesan dari Mbah Imanto. Siap Mbah Imanto? Siap. Jadilah penyuluh yang mengajak, tidak menginjak. Waduh, loro ya. Nggih. Yang kedua, gimana Mbah? Jadilah penyuluh yang merangkul, tidak memukul. Gludak loro ya. Iya. Yang ketiga, jadilah penyuluh itu yang sejuk, tidak bikin mamuk. Iya, apalagi ngantuk. Iya, begitu. Terakhir, jadilah penyuluh yang hebat, bermartabat, kemudian bermanfaat.
Begitu ya Mbah? Sadurunge kiamat. Iya, matur nuwun kalau mau kiamat, tobat, tobat, tobat. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Allah.